Maaf. Yang terhormat pemateri kita pada sore hari ini, yang Masya Allah sangat luar biasa, yakni bernama Ustazah. Baik, mohon maaf, saya ulangi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat materi kita pada sore hari ini yang Masya Allah sangat luar biasa, yakni Ustazah Latifah Ainun Qalbi, dan yang kami hormati Koordinator Umum PKCK Pemuda Kundur Cinta Quran, yakni Al-Ustadz Muhammad Rashid Ridho, dan yang kami hormati ayah bunda, kakak abang, serta sahabat PKCK yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia serta nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul kembali secara virtual melalui ruang Zoom meeting pada sore hari ini, tentunya dalam agenda kajian rutinitas kita yakni barbecue bersama belajar Al-Quran. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pembawa cahaya kebenaran untuk semua umat manusia. Dengan sama-sama kita melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Serta salam kepada beliau. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Semoga dengan senantiasa kita bersalawat, kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin, Allahumma amin. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nurul Hafika. Saya merupakan salah satu anggota PKCK dan sekarang menempuh pendidikan di Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baik, sebelumnya kakak abang ayah bunda sekalian, izinkan saya untuk membacakan susunan acara kita pada sore hari ini, yakni yang pertama kata sambutan Koordinator Umum PKCK, kemudian acara yang kedua yakni Tahsin Surah Tahsin Surah Al-Insyiqaq ayat 7 dan 8, kemudian acara yang ketiga yakni penyampaian materi, acara yang keempat yakni Riyadhah Surah Yasin, dan yang terakhir doa serta penutup. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja kita memulai acara kita pada sore hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan khususnya kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga acara kita berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya kita memasuki acara yang pertama, yakni kata sambutan Koordinator Umum PKCK yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Rashid Ridho. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Yang kami hormati Ketua Dewan Pembimbing kami, Ustaz Syahidin Mahmud, yang kebetulan pada hari ini beliau tidak dapat hadir, maka diwakili oleh saya. Yang saya hormati Ustazah Latifah Qalbi, mahasiswi dari universitas yang ada di Tripoli, Libya, tempat Ustadz Adi Hidayat dulu menuntut ilmu. Kemudian terima kasih juga atas waktunya yang sudah bersedia mengisi materi di barbecue. Ya, barbecue itu adalah salah satu kegiatan dari komunitas Pemuda Kundur Cinta Quran PKCK. Baik, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat bertemu lagi. Sudah hampir 2 tahun, alhamdulillah kegiatan ini berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Salat berantaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bersama mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sedikit yang ingin saya sampaikan mengenai PKCK dan kegiatan barbecue. Jadi ini mungkin pertama selamat datang kami ucapkan kepada Kak Latifah
Ya. PKCQ ini domisilinya di Kepulauan Riau, tepatnya di Kabupaten Karimun di Kecamatan Kundur. Singkatan PKCQ ini adalah Pemuda Kundur Cinta Al-Quran. Berdirinya sejak tanggal 17 Januari 2018. Alhamdulillah umurnya sekarang sudah 5 tahun. Di PKCQ itu ada beberapa program, dan BRBQ ini bersama belajar Al-Quran adalah implementasi dari program tahsin. Maka kita adakan kegiatan BRBQ bersama belajar Al-Quran. Awalnya kegiatan ini bermulai dari 1 hari menjelang kelulusan santri Gontor waktu itu, hari Sabtu ya, hari Jumat sore kita adakan doa bersama sekaligus membaca surah Al-Kahfi, karena waktu itu banyak yang minta. Awalnya sih tidak ada grup, tidak ada logo, tidak ada poster, hanya pakai japri saja, linknya juga di-share di story WA. Alhamdulillah kegiatan ini dapat berkembang. Kita pernah minta mengisi salah satu qariah nasional, Ustazah Anissa Nurles. Kemudian kita pernah minta juga kepada Bapak Kemenak, salah satu Kemenak di Kabupaten Karimun, yaitu Kasih Penyelenggara Haji Umroh, Kasih Bimas Islam, dan Ustaz Riki Ardiansah juga pernah, ya, salah satu alumni dari Al-Azhar Kairo. Maka semoga kegiatan ini membawa dampak yang baik, menambahkan rasa cinta kita kepada Al-Quran, sehingga kegiatan ini bisa diikuti oleh semua umur, semua daerah, dan semua golongan. Kegiatan ini sekali lagi gratis dan terbuka untuk umum. Awalnya ini banyak emak-emak, kemudian akhirnya ketika Ustazah Anissa Nurlestali kemarin ngisi, karena lingkungan beliau ini banyak anak-anak muda, selebgram juga. Jadi dari emak-emak yang awalnya banyak ikut, ya wali-wali santri yang pertamanya banyak ikut, akhirnya anak-anak remaja pun sekarang ada banyak yang ikut. Kurang lebih kalau yang aktif yang ikut setiap hari memang tak sampai puluhan, tapi insya Allah semoga kita doakan orang-orang yang ikut, orang-orang yang istiqomah konsisten mengambil waktu mustajab di hari Jumat ini, doa-doanya dikabulkan oleh Allah. Maka sengaja kita ambil di sore Jumat, mengejar waktu mustajab. Nanti riyadhahnya juga antara surah Al-Waqiah dan surah Yasin di selang-seling. Baik, mungkin ini saja. Nanti kita siapkan pertanyaan terbaik, kita titipkan doa terbaik, nanti ditulis di kolom komentar. Semoga nanti apa yang disampaikan oleh Ustazah Latifah ini bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih, ini saja yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan jazakallah khair kepada Ustadz atas kata sambutannya. Baik, selanjutnya yakni tahsin surah Tahsin surah Al-Insyiqaq ayat 7 dan 8 yang akan dipimpin oleh pemateri kita yang Masya Allah sangat luar biasa pada sore hari ini, yakni Ustazah Latifah Ainul Qalbi. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu pemateri kita yang Masya Allah sangat luar biasa, yakni bernama lengkap Ustazah Latifah Ainul Qalbi. Beliau berasal dari Bengkulu. Beliau juga merupakan seorang mahasiswi di International Islamic College Tripoli, Libya. Dan beliau juga pernah menulis buku yang berjudul 3M, yakni menghafal, murojaah, dan mutkin. Baik, langsung saja mungkin kepada Ustazah Latifah Ainul Qalbi, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu hamdan tayyiban mubarakan katsiran fih. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sebelumnya suara saya terdengar dengan jelas? Teman-teman semuanya? Terdengar jelas, Ustazah.
Alhamdulillah. Jadi nggak macet ya, alhamdulillah. Soalnya di Libya lumayan sinyalnya agak susah. Semoga acara yang kita laksanakan diridhoi oleh Allah serta dilancarkan. Nanti kalau misalnya di tengah acara ada sesuatu yang kurang mengenakan, nanti saya mohon dimaafkan. Oke, baiklah teman-teman. Masya Allah, hari ini di sore Jumat, kalau misalnya di Indonesia, tapi kalau misalnya di Libya masih waktu duha sekarang. Masih jam 11 pagi. Jadi masih waktu duha, alhamdulillah kita akan mulai membaca surat Al-Insyiqaq ayat ke-7 dan ke-8 ya. Ya Ustazah. Oke, semuanya boleh kita buka Al-Qur'annya, sudah dibuka semua Al-Qur'annya? Sebelumnya saya ingin memberikan sesuatu masukan bahwa setiap kali kita membaca Al-Quran, setiap kali kita memperbaiki bacaan Al-Quran, setiap kali kita berguru, mentahsinkan bacaan kita kepada guru A ataupun guru B, guru C, saya mendapatkan suatu pelajaran yang berharga, Masya Allah, bahwasannya saat kita membaca Al-Quran atau fasohatul lisan atau kita membaca qiraatul Quran itu kal iman, sebagaimana iman, yazid wa yanqus. Kadang benar makhraj dan sifatnya, tapi kadang juga dengan guru yang lain penilaiannya itu masih kurang, penilaiannya itu sama. Dan begitu juga beriring berjalannya waktu, ketika kita membaca, akan mendapatkan bacaan ataupun fasohatul lisan yang benar itu ketika kita selalu mempraktekannya. Dan adapun ketika kita membacanya dengan sangat terburu-buru ataupun membacanya dengan kurang menghadirkan hati, maka mungkin saja bacaan kita tidak sesuai yang sudah kita pelajari. Membaca itu seperti iman. Al-imanu yazidu wa yanqus. Kadzalika al-qiraah. Al-qiraah yazidu wa yanqus. Kadang-kadang betul tepat makhrajnya dan kadang-kadang juga kita salah dalam membaca Al-Quran tersebut. Lalu bagaimana cara kita untuk selalu agar bisa memperbaiki bacaan kita? Maka cara terbaiknya adalah tadribat. Tadribat itu adalah latihan. Latihan setiap kali kita membacakan Al-Quran. Sama seperti saya baru belajar, sangat-sangat baru belajar, baru kenal Al-Quran dan belum fasih, belum sebagaimana yang dibacakan, yang bersanad, sebagaimana yang tersambung oleh Rasulullah. Tapi insya Allah di sini sama-sama bersama teman-teman semuanya kita belajar, dan alhamdulillah ini kesempatan yang luar biasa bagi saya sendiri bergabung dengan komunitas yang baru bagi saya. Sebenarnya sebelum kesini saya sudah mengadakan gerakan program, namanya sama BBQ juga alhamdulillah, tapi tepatnya di Bengkulu di rumah saya waktu itu, tapi BBQ-nya bukan belajar bersama Al-Quran, tapi belajar bahasa Al-Quran. Nah, tadi saya ingin sama-sama juga yang saya kumpulkan di acara BBQ Belajar Bersama Al-Quran di Kundur ya, ke Kepulauan Riau, insya Allah, Masya Allah. Baik teman-teman, sudah siap untuk kita belajar bersama Al-Quran Surat Al-Insyiqaq ayat ke-7 dan ayat ke-8. Sudah siap semuanya? Boleh dijawab? Insyaallah Ustazah. Insyaallah Ustazah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari surah Al-Fatihah. Sebelumnya kita baca sama-sama surat Al-Fatihah. Boleh dibuka mikrofonnya, kemudian kita baca bersama-sama dari surat Al-Fatihah, kemudian nanti saya bimbing masuk ke surat Al-Insyiqaq ayat ke-7 dan 8. Oke. Kita mulai, dibuka mikrofonnya, membaca surat Al-Fatihah. Wahid, Ithnani, Thalathah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Boleh didengarkan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Masya Allah. Saya ulangi sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Oke. Di situ terdapat gunnah fa'amman. Gunnah itu ditahan, yang ditahannya sebanyak 2 harokat. Fa'amman utiya. Di situ ada hukum tajwid, izhar, nun mati bertemu dengan alif atau hamzah, maka dibaca jelas fa'amman utiya kitabahu biyaminih. Nah, ketika kita ingin berhentikan, yang kita sukunkan di sana harus terdengar dengan jelas. Kitabahu biyaminih. Jadi tidak boleh ditinggalkan walaupun dia mati, ataupun tidak boleh menjadi kecil. Biyaminih. Jadi bukan ha, tapi ha. Ha yang keluar di pangkal tenggorokan. Nah, jadi huruf halqi, yaitu huruf tenggorokan, itu ada hamzah, ada ha, kemudian ada ainun ha, kemudian ada ghainun kha. Nah, paling pangkal itu huruf ha, keluar huruf ha. Jadi harus terdengar dengan jelas walaupun dia disukunkan di ujung ayat. Biyaminih. Kemudian lanjut ke ayat 8, fasawfa yuhasabu. Nah, harus diperhatikan perbedaan huruf ha dengan huruf ha. Huruf ha, ha kecil itu keluar dari ainun ha di tengah-tengah tenggorokan. Tapi kalau huruf ha besar keluar dari pangkal tenggorokan. Jadi harus dibedakan. Kalau misalnya tidak ada bedanya, maka akan mengubah makna. Masya Allah. Itu istimewanya Al-Quran. Satu huruf, satu syakal atau dobat atau ha yang kita lalaikan, maka akan berubah maknanya sangat jauh. Luar biasa. Nanti kita akan bahas di bahasa Al-Quran setelah ini insyaallah. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Nah, di situ ada tanwin. Asal mula tanwin, saya ingin memberikan sedikit masukan. Tanwin itu adalah asal katanya serupa. Asli sebelum adanya tanwin itu adalah nun mati. Jadi kalau misalnya ditanya apa itu tanwin, asal mula tanwin itu dari nun mati. Kalau misalnya kita uraikan ke dalam bahasa Arab, hisabai yang ada tanwin, maka itu sebenarnya ha sin. Tapi karena disambung dengan tasydid masuk ke huruf selanjutnya, yaitu huruf ya. Huruf ya berarti hukumnya berubah menjadi idgham. Idgham bi gunnah, karena yanmu hurufnya ada 5, yanmu. Ya, nun, ada 4 ya. Ya, nun, mim, dan waw. Nah, masuknya ke dalam idgham bi gunnah. Jadi saya ulangi kembali. Jadi asal mula tanwin itu adalah nun mati.
nun mati, kemudian ditambah, dirubah, nanti panjang sejarahnya kalau saya jelaskan ya. Nun mati kemudian dirubah karena tidak mungkin nun mati itu ditaruh di atas huruf hisaban. Tapi diganti menjadi harokat, 2 harokat, fathah ataupun dhammatain ataupun kasratain. Dirubah menjadi hisaban. Kemudian masuk ke huruf ya, yasiro. Jadilah hukum tajwid idgham bi gunnah. Jadi cara membacanya hisabai, hisabai, idgham bi gunnah artinya idgham. Idgham itu artinya adalah idkhal. Idkhal itu maknanya adalah memasukkan nun sukun ke dalam huruf setelahnya, yaitu huruf ya, seperti itu. Yang terakhir yasiro. Nah, tulisan aslinya adalah yasiron, tapi karena kita berhenti di ujung ayatnya, maka kita cara membacanya yaitu mat iwat, hisabai yasiro, ro. Jadi bukan dibaca yasiron, kecuali kalau kita ingin menyambungkan ke ayat selanjutnya, hisabai yasiro, nyambung ke ayat selanjutnya. Tapi kalau kita mau berhenti, maka cara membacanya hisabai yasiro. Seperti itu. Panjangnya berapa harokat? Ujung. Setiap kali ujung ayat harus konsisten. Kita ketika setiap kali ketemu mat aridul sukun ataupun mat iwan, dari awal ayat kita membaca berapa harokat. Kalau misalnya kita mengambil 2 harokat, kemudian 3 harokat, 4 harokat, ataupun bahkan 6 harokat, maka harus konsisten. Dari awal kita membaca ayat pertama sampai akhir. Kalau biasanya kita membaca 2 harokat sampai 3 harokat, hisabai yasiro, 2 harokat, maka konsistenkan. Dari awal sampai akhir kita membaca sebanyak 2 harokat. Seperti itu. Nah, sekarang sudah saya jelaskan dan sudah saya contohkan, saya minta 1 orang untuk membacakan surat Al-Insyiqaq ayat ke-7 dan ke-8. Ada yang berani untuk membacakan? Boleh ya, saya tunjuk di sini. Saya tunjuk. Ukhti Ayuni, boleh dibacakan Ukhti Ayuni? Surat Al-Insyiqaq ayat ke-7 dan ke-8. Ada Ukhti Ayuni? Nah, silahkan. Dari tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma man utiya kitabahu Iya, diulang kembali. Ya Ustazah. Ya, diulang kembali. U-nya panjang. Utia. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. Oke, sebentar. Sebelumnya pelan-pelan dibacanya. Fa'amma. Nah, di situ ada gunnah, ditahan 2 harokat. Fa'amma man utiya. Nah, ya-nya tidak panjang. Utiya kitabahu biyaminih. Boleh diulangi? Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. Utia, ya-nya nggak panjang. Utia kitabahu biyaminih. Boleh diulangi? Tenang. Utiya kitabahu biyaminih. Selanjutnya. Fasawfa yuhasabu hisaba yasir. Boleh diulang lagi, ikuti saya. Fasawfa yuhasabu hisabai
hisaban yasira. Boleh diulangi? Fasawfa yuhasabu hisabau yasir. Hisabban yasir. Yasira. Ra-nya dibaca. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Fasawfa yuhasabu hisabban yasira. Masya Allah, Alhamdulillah Ukhti Ayuni, terima kasih partisipasinya. Luar biasa ya, kita sama-sama di sini belajar, bukan saya yang sudah bisa ataupun teman-teman yang belum bisa, bukan. Semuanya mendapatkan pahala. Siapa yang membaca Al-Quran, dia bertamat ataupun terbata-bata membacanya, maka dia mendapatkan 2 pahala. Pahala 1 membaca Al-Quran, dan pahala kedua jihadnya adalah membaca Al-Quran. Begitupun orang yang sudah pandai dalam membaca Al-Quran, dia juga mendapatkan pahala yang luar biasa, yaitu akan disetarakan makomnya ataupun derajatnya dengan para malaikat. Kasyarafil kiramil bararah. Masya Allah. Jadi sekarang kita harus mengoreksi bacaan kita. Ketika bacaan kita belum sesuai ataupun belum lancar, berarti kita harus meningkatkan kualitas bacaan kita supaya kita meningkatkan derajat kita sama dengan derajatnya para malaikat yang mulia. Masya Allah. Untuk Ukhti Ayuni, semoga besok hari akan lebih baik lagi bacaannya dan semangat untuk mengikuti acara-acara belajar bersama Al-Quran, insya Allah. Alhamdulillah, saya sedikit baca tafsirannya juga di surat Al-Insyiqaq ayat ke-7 dan ke-8, bahwasanya luar biasa ayat yang kita bahas, ayat yang kita baca pada hari ini, ayat ke-7 dan ke-8 itu adalah inti kebaikan, kemuliaan daripada surat Al-Insyiqaq yang akan kita bahas. Luar biasa. Jadi surat Al-Insyiqaq itu turun berjumlah 25 ayat, tapi di Al-Quran lain, terutama di Libya itu kebanyakan memakai Quran Qolun atau riwayat Qolun. Jadi ayat-ayat Al-Qurannya berbeda dengan riwayat Hafaz. Ada yang diturunkan 23 ayat dan ada juga yang diturunkan sebanyak 25 ayat. Tapi kalau misalnya di Indonesia, kebanyakan keseluruhan memakai Quran Hafaz, yaitu berjumlah 25 ayat. Nah, ayat pertama dari ayat pertama, ayat ke-1 sampai ayat ke-5, itu surat Al-Insyiqaq membahas tentang muqaddimah ataupun pembukaan daripada surat tersebut. Al-Insyiqaq dari kalimat insyaqqa, yanshaqqu, insyiqaq artinya terbelah. Masya Allah, luar biasa, sesuatu yang terbelah. Apa saja yang terbelah? Allah jelaskan, idzas samaa'u insyaqqat, ketika langit itu terbelah, ataupun kita sebut dengan hari kiamat. Wa adzinat bi rabbiha wa huqqat, dan semuanya akan patuh kepada Allah. Nah, dari ayat 1 dan ayat ke-5 itu kita membahas tentang pembukaan sebenarnya. Dan sekarang ayat ke-7 dan ke-8 itu adalah inti kemuliaan daripada surat Al-Insyiqaq. Surat yang kita akan bahas hari ini dan ke depannya itu adalah surat yang mengandung kemuliaan, karena di surat ini ada ayatus sajadah. Luar biasa. Di juz amma ataupun di juz 30 itu ada 2 surat. 2 surat yang mengandung surat as-sajadah, yaitu surat Al-Insyiqaq dan surat Al-A'la. Tidak mungkin dalam satu surat Allah berikan surat as-sajadah melainkan di dalamnya ada kemuliaan yang tiada bandingannya dengan surat-surat yang lain. Jadi luar biasa teman-teman yang sekarang belajar surat Al-Insyiqaq, maka teruskan sampai selesai, karena luar biasa surat ini mengandung suatu kemuliaan. Bahkan ketika Rasulullah membahas surat Al-Insyiqaq ayat ke-7, fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. Rasulullah berdoa, boleh dicatat doa-doanya teman-teman yang bisa kita amalkan setiap kali sholat, karena Rasulullah mengamalkan doa ini setiap kali setelah sholat. Allahumma ja'alni hisabai yasira. Allahumma ja'alni hisabai yasira, atau Allahumma hasibni hisabai yasira. Rasulullah selalu membaca doa ini, Allahumma hasibni, ya Allah hisablah aku, hasibni hisabai yasira, dengan hisab ataupun dengan timbangan yang yasira, yang mudah. Dalam bahasa Arab ada 2 kemudahan, ada sahlun, ada juga yasir. Yusra
artinya kemudahan yang tidak ada batasannya. Kalau misalnya sahlun itu kemudahan yang masih ada batasnya. Segolongan bisa, segolongan tidak bisa. Segolongan mampu, segolongan tidak mampu. Tapi kalau sudah memakai kalimat yasiro, maka kemudahan itu tidak ada batasannya. Kemudahan yang bisa dimiliki oleh siapapun yang menginginkannya. Luar biasa. Jadi bagaimana tadi doa Rasulullah yang Rasulullah selalu amalkan setelah sholat? Allahumma hasibni hisabai yasira. Ya Allah, kalau misalnya belum hafal, ya Allah. Kemudian Aisyah mendengar doa yang dilantunkan oleh Rasulullah tersebut. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana hisab yasira itu? Bagaimana hisab yang mudah itu? Kemudian Rasulullah menjelaskan, sesungguhnya hisab yang mudah itu bukanlah hisab, tapi membawa catatan amal. Jadi saya mengambil hadis ini dari kitab tafsir Ibnu Katsir. Nah, nanti boleh dibaca. Kalau masih kurang paham, nah, nanti boleh dibaca. Jadi dalam hisab ketika kita di akhirat, setelah melewati kehidupan dunia ini tempatnya kita mencari amal dan beribadah, kita akan menghadapi hisab dari setiap yang kita lakukan ketika di dunia. Allahumma hasibni hisaban yasira. Dan hisab itu ada dua macam, hisab yang mudah dan hisab yang susah. Ataupun pertimbangan pemeriksaan Allah itu ada yang mudah dan ada yang susah. Dan barang siapa yang diberikan amalan, maka bahwa hisab yasir. Dijelaskan oleh Rasulullah, hisab yang mudah itu bagaimana? Hisab yang ketika kita di hadapan Allah, kita hanya membawa kitab amal kebaikan kita. Ataupun kita hanya bertatap senyum ria, bertatap senyum kepada Allah dengan membawakan kegembiraan, yaitu membawa kitab catatan amal kebaikan. Sedangkan hisab yang sulit adalah hisab yang berat, yang panjang, yang mana Rasulullah pernah mengatakan bahwa hisab yang berat itu adalah hisab yang ketika kita dihisab itu akan disiksa. Na'udzubillahi min dzalik. Hisab yang panjang, bayangkan teman-teman, ketika kita di padang makan ada yang tenggelam yang keringatnya sendiri, dan telah merasakan panasnya matahari yang sejengkal dekatnya, kemudian kita mendapatkan hisab yang panjang, hisab yang lama, hisab yang berat. Itulah siksa dari Allah ketika kita mendapatkan hisab yang berat. Orang yang mendapatkan hisab yang berat itu adalah ketika dia mendapatkan catatan amalnya dikasih lewat tangan kirinya. Maka kita berdoa kepada Allah sebagaimana Rasulullah mengajarkan kita selalu membaca doa Allahumma hasibni hisaban yasira, agar nanti ketika kita di akhirat hisab kita hisab yang mudah. Ataupun hanya bertatap ria dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa kebanggaan, yaitu kitab suci ataupun kitab Al-Qur'an, kitab catatan amal baik kita. Luar biasa. Alhamdulillah. Udah kepanjangan ya ngomongnya. Padahal cuma dua ayat, kemudian satu ayat lagi belum selesai. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Maka barang siapa yang diberikan catatan amal dengan tangan kanannya, maka akan fasaufa. Nah, saufa itu adalah kata yang artinya akan, tapi akannya itu fasaufa, menjamin, sesuatu yang menjamin. Maka kamu akan, sesuatu Allah akan menjamin, yuhasabu hisaban yasira. Kamu akan dihisab dengan hisab yang mudah. Jadi ada dua kata akan itu dalam bahasa Arab. Ada memakai huruf sa, artinya akan juga, ada juga saufa. Tapi kalau saufa itu adalah akan yang menandakan ada jaminan di situ. Tapi kalau hanya huruf sin, misalnya sa'akulu, aku akan makan. Tapi bisa jadi saya nggak jadi makan, gitu. Jadi dalam bahasa Arab itu ada akan saja, ada juga akan yang menjamin suatu hal tersebut akan terjadi.
Nah, begitu teman-teman. Jadi seakan-akan penekanan fasaufa, seakan-akan Allah jamin yuhasabu hisaban yasira. Dia akan dihisab dengan hisab yang mudah ataupun hisab yang gampang. Allahumma hasibna hisaban yasira. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu ya penjelasan tadi surat Al-Insyiqaq ayat ke-7 dan ke-8. Dan sudah dibacakan juga tadi, luar biasa, Masya Allah, kita sudah belajar bersama dan oleh Ukti Ayuni ya, tadi sudah mempraktekkan. Atau ada satu lagi yang mau membaca surat Al-Insyiqaq ayat ke-7 dan ke-8, boleh raise hand? Enggak? Atau ada yang mau? Oke. Kalau belum ada yang mau, kita akan langsung masuk ke materi penjelasan, yaitu BBQ atau bahasa, belajar bahasa Al-Quran. Tadi sudah diberikan sedikit-sedikit apa sih bahasa Al-Quran, apa sih bahasa Arab yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Sudah, kita masuk kepada materi, siap? Oke. Ada 11 orang. Masya Allah, Alhamdulillah. Oke, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri juga. Sebelumnya, nama saya Latifah. Tadi sudah dijelaskan saya asalnya dari Bengkulu. Awalnya saya bukan sebagai orang penghafal Al-Quran, orang yang dekat dengan Al-Quran, orang yang mencintai Al-Quran, belum sampai makom tersebut. Karena saya baru mengenal Al-Quran setelah saya dewasa, Masya Allah. Jadi ketika saya dari MTS ataupun SMA, jadi dulu saya mondok, tepatnya di Darussalam Gontor, tadi sempat disinggung ya tadi, ternyata ada kaitannya dengan Gontor juga, luar biasa kegiatan ini, luar biasa. Jadi saya juga termasuk alumni Gontor tahun 2019, ketika itu saya ditetapkan pengabdian ketika itu di Gontor Putri Kampus 3, dan saya kuliah di sana, sempat kuliah di sana. Tapi setelah saya memikirkan, ketika itu pas saya mendapatkan jurusan AFI, Akidah Filsafat Islam. Jadi di otaknya itu pemikirannya itu dicuci, jadi suka mikir ketika itu. Ketika itu saya memikir bahwa saya di Gontor itu 7 tahun dengan pengabdian dan kuliah, selalu memakai bahasa Arab. Setiap hari, sehari-harinya itu memakai bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Tapi saya tertekan, saya tertampar ketika saya tidak memahami bahasa Al-Quran. Ketika saya tidak memahami bahasa kitab suci saya sendiri. Padahal saya 7 tahun setiap harinya memakai bahasa Arab. Namun kenapa saya tidak memahami kitab suci sendiri? Kenapa saya tidak memahami Al-Quran? Dari situ setiap kali saya mendengar murotal, saya nangis karena kenapa saya tidak memahami kitab Al-Quran? Padahal setiap hari saya belajar bahasa Arab. Setiap hari saya selalu memakai bahasa Arab. Kenapa saya tidak mendekatkan diri untuk memahami bahasa Al-Quran? Sedangkan di Gontor itu menomorsatukan adab ya. Adab kepada teman, adab kepada guru, adab kepada orang tua, adab kepada ustadz-ustadzah gitu. Tapi saya memikirkan ketika itu, ini hidayah yang Allah datangkan dari pemikiran. Bagaimana kamu ingin beradab kepada manusia, sedangkan kamu tidak beradab kepada Allah? Bagaimana kamu beradab kepada Allah, sedangkan kamu tidak memahami kalam-kalam Allah? Jadi adab kita kepada orang saja, adab kita kepada manusia aja, harus memahami apa yang dikatakan. Harus tunduk ketika jalan. Kepada orang yang lebih tua, harus patuh dengan perintahnya. Tapi kenapa kita tidak beradab kepada Allah? Yaitu kita tidak memahami apa yang Allah katakan. Bagaimana sampai ke makom adab, ke derajat kita beradab kepada Allah, sedangkan apa yang Allah turunkan, apa yang Allah katakan, kita tidak memahaminya. Jangankan memahami, jangankan melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kita saja ingin mendekatkan diri, memperbaiki bacaan, dan memahami Al-Quran sangat sulit. Dari situ, hidayah Allah datangkan,
saya cabut beasiswa di UNIDA waktu itu, Universitas Darussalam Gontor. Saya izin ke orang tua, saya harus belajar Al-Quran, saya harus memahami bahasa Al-Quran, saya harus memahami Al-Quran ketika itu. Dan alhamdulillah awalnya memang orang tua agak sedikit berat, kenapa kamu bisa putus kuliah, kenapa kamu bisa mengambil keputusan padahal kamu tidak tahu masa depan yang kemudian, kenapa kamu lebih memilih Al-Quran, ya seperti itu ya. Jadi sedikit berat ya bagi anak muda ketika itu yang masih labil, ketika baru tamat mondok dan diberikan beasiswa untuk kuliah tanpa ada bayaran sedikit pun, diantar jemput pakai bus, diberikan uang saku setiap bulan, malah dicabut, diputus tengah jalan demi Al-Quran. Luar biasa, dan saya pun merasakan ini adalah ya, ada yang ngirim. Ini ada oke, lanjut. Jadi ketika itu luar biasa, saya kembali untuk kembali mendekat kepada Allah, yaitu mendekatkan diri dengan Al-Quran. Dan alhamdulillah ketika itu saya tidak sama sekali tujuan saya harus hafal 30 juz, harus bisa jadi ahli Al-Quran, tidak. Tapi niat saya pertama kali itu adalah paham Al-Quran. Karena saya ingin memperbaiki adab saya kepada Allah ketika itu. Dan alhamdulillah Allah mudahkan, Allah berikan tempat yang luar biasa. Ketika itu idola saya adalah Ustaz Adi Hidayat. Saya bertanya-tanya, kok bisa beliau itu hafal Al-Quran dengan nomor ayatnya? Kok bisa beliau itu hafal dengan paham makna arti dan tafsirannya? Kok bisa beliau itu sangat-sangat fakih, sangat-sangat hafal, kuat hafalannya gitu. Dan karena doa orang tua saya, doa orang-orang di sekitar saya, dan saya juga ingin sangat-sangat meluruskan niat bukan hafal 30 juz, bukan ingin mungkin 30 juz, tapi ingin memahami arti Al-Quran, ingin mendekatkan diri kepada Allah, ingin memperbaiki adab kepada Allah. Dan alhamdulillah luar biasa Allah pahamkan, Allah berikan tempat menghafal Al-Quran, yang mana di dalamnya itu harus menghafal Al-Quran dengan nomor-nomor ayatnya. Alhamdulillah, dan Allah berikan hadiah juga, Allah bimbing untuk menuliskan buku, ini menghafal 3M ya, menghafal Murojaah Mutqin, dan di sini juga dijelaskan bagaimana cara menghafal Al-Quran dengan nomor ayatnya dan posisi-posisi ayatnya, luar biasa. Jadi ketika kita punya niat yang benar, maka lakukanlah. Ketika kita memiliki satu tujuan yang positif, maka kejarlah. Dan ketika itu Allah berikan bonus. Kamu bertanya-tanya bagaimana Ustaz Adi Hidayat itu menghafalkan Al-Quran, sekarang saya datangkan caranya kepadamu. Dan alhamdulillah Allah bimbing, dan bisa jadi satu kenang-kenangan, yaitu buku 3M. Nanti kalau misalnya mau order, boleh, insya Allah nanti di WA aja ke Ana langsung, nanti insya Allah dari Bengkulu dikirimkan, insya Allah. Nah, dan bukan sampai situ, keberkahan Al-Quran itu luar biasa. Yang tadinya saya putus kuliah, yang tadinya saya putus beasiswa, kemudian Allah datangkan beasiswa yang lebih luar biasa lagi, sampai saya bisa datang ke negeri sejuta hufat. Jadi negeri Libya ataupun negeri Tripoli ya, tepatnya saya di International Islamical College atau di kuliah dakwah Islamnya, kalau bahasa Arabnya kuliah dakwah Islamnya di Tripoli Libya, itu adalah negeri sejuta hufat, negeri 1000 hufat. Di sini anak-anak kecil sebelum masuk SD mereka sudah harus memiliki sanad hafalan Al-Quran, luar biasa. Jadi malu tertampar saya yang sudah dewasa, yang sudah kuliah, belum memiliki Al-Quran seutuhnya, belum memiliki Al-Quran yang luar biasa, sedangkan mereka yang kecil-kecil sudah fasih dalam melantunkan Al-Quran. Begitu juga dengan dosen-dosen saya sini. Tidak terlihat bahwa beliau ini seorang yang fakih ilmu, seorang yang ahli Al-Quran, seorang yang benar-benar sangat menjaga Al-Quran, tidak. Di sini penampilan mereka sangat biasa saja, sangat sederhana, tapi luar biasa. Setiap yang keluar dari lisannya, setiap yang keluar dari
omongan-omongannya adalah syair, Al-Quran, hadis, tidak terlepas dari itu semua. Jadi orang-orang Asia terutama yang belum memiliki bekal Al-Quran akan terpelongo gitu ya. Ya Allah, luar biasa, ini ngomong Al-Quran lancar banget, ini bahasa sehari-harinya adalah hadis, Al-Quran, dan syair. Luar biasa teman-teman. Tapi satu hal yang saya ingin beritahukan, jangan minder walaupun sekarang kita ketertinggalan jauh oleh orang-orang yang sudah mulai duluan Al-Qur'annya, tapi mulailah dari setiap hari, mulailah di setiap detik, di setiap waktu, mulailah dalam memperbaiki diri dan mulailah dalam mendekatkan diri kepada Allah. Insyaallah, itu sedikit cerita ya. Belum masuk ke materi, Masya Allah, panjang sekali. Oke, tadi ya, belajar bahasa Al-Quran, BBQ. Dan Alhamdulillah, BBQ ini sudah saya praktekkan, tepatnya di Bengkulu waktu itu, dan Alhamdulillah sudah lebih dari 200 alumni yang sudah belajar bahasa Al-Quran dan mendapatkan feedback merasa dimudahkan dalam memahami Al-Quran. Memang Al-Quran tidak mudah ketika kita ingin memahami, apalagi bahasanya. Bahasa Al-Quran yang mana sekarang anak muda itu lebih memilih bahasa Inggris, lebih condong dalam bahasa Inggris daripada bahasa Arab. Tapi kita sebagai umat Islam harusnya bangga dengan bahasa Arab. Karena kenapa? Karena saking istimewanya bahasa Arab, Allah memilih menurunkan kalam-kalamnya, Allah memilih bahasa Al-Quran itu untuk menjadikan bahasa daripada kalam-kalamnya. Jadi translator Allah itu adalah Al-Quran. Luar biasa. Translatornya Allah adalah bahasa Arab. Tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran yang menggunakan bahasa lain kecuali bahasa Arab. Tidak ada satupun hadis yang Rasulullah turunkan, yang Rasulullah sebarkan, melainkan melewati bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu adalah bahasa satu-satunya yang Allah turunkan untuk umatnya karena sangat mengandung istimewanya, sangat mengandung keistimewaan yang luar biasa. Tadi kemarin saya sudah berikan PowerPoint oleh Kak Aisyah ya. Kak Aisyah boleh di-share PowerPoint BBQ. Oke, sambil menunggu saya akan menjelaskan kenapa sih, ada yang tahu nggak? Kenapa sih sebenarnya Allah memilih bahasa Arab? Allah memilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Ini ya. Oke. Belajar bahasa Al-Quran. Jadi ini masih kirain saya mengira bahwa ini komunitasnya muslimah semua, ternyata untuk umum ya. Jadi di situ masih tertulis muslimah yang cinta Al-Quran dan paham bahasa Arab. Selanjutnya, ada penelitian yang menjelaskan bahwa bahasa Arab ini adalah bahasa satu-satunya yang mampu mencakup luasnya makna daripada Al-Quran. Al-Quran itu kata Imam Al-Ghazali, Al-Quran itu adalah samudra, saking luasnya maknanya. Bahkan Ustaz Adi Hidayat pernah menjelaskan bahwa huruf ba itu memiliki lebih daripada 1000 makna. Huruf ain itu memiliki kurang lebih 800 makna. Padahal cuma satu huruf. Boleh selanjutnya PowerPoint-nya. Nah, bahasa Al-Quran adalah bahasa Allah, Sang Pencipta, pemilik seluruh alam, dan tidak bisa disamakan dengan bahasa makhluk. Pastinya ya, Allah yang maha menciptakan, yang maha memiliki segalanya, tidak bisa kita samakan dengan bahasa makhluk. Tapi istimewanya Allah memilih bahasa Al-Quran itu dengan bahasa Arab. Kenapa alasannya? Karena memang ketika diteliti hanya ada satu bahasa yang mampu mencakup luasnya makna daripada Al-Quran, yaitu hanya bahasa Arab. Tidak ada satu huruf yang bisa mengartikan dengan 1000 makna. Tidak ada satu huruf yang bisa diartikan dengan 800 makna. Bahasa Inggris nggak ada, bahasa Perancis nggak ada, bahkan bahasa Indonesia pun belum ada. Ya. Cuma bahasa Arab yang mampu mengartikan secara luas dan detail apa yang ada disampaikan daripada kalam-kalam Allah tersebut. Kemudian bahasa Arab. Kenapa sih kita harus belajar bahasa Arab, terutama kita sebagai umat Muslim?
itu ada 4 faktor ya, ada 4 faktor besar yang membuat kita harus belajar bahasa Arab. Yang pertama bahasa Allah, ya, yaitu sudah terbukti bahwa Al-Quran tidak ada satupun ayat yang diturunkan melebihi daripada bahasa Arab. Nggak ada satupun ayat yang di luar daripada bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu adalah bahasa Allah. Yang kedua bahasa Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya bisa bahasa Arab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menurunkan hadis dengan bahasa Arab. Tidak ada satupun hadis yang diturunkan dalam bahasa Indonesia. Jadi yang kita baca hadis dalam bahasa Indonesia hanya diterjemahkan. Hadis aslinya diturunkan dari bahasa Arab. Kemudian bagian daripada agama. Ada satu riwayat yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, bunyinya ta'allamul arabiyyata fa innaha min dinikum. Apa sih artinya ta'allamul arabiyyata? Pelajarilah bahasa Arab. Fa innaha min dinikum. Sesungguhnya dia bagian daripada agama kalian. Nah, itu Umar bin Khattab yang meriwayatkan. Kemudian yang keempat, bahasa ahli ilmu. Sangat jelas ketika sekarang di zaman modern kita melihat ustadz-ustadz kita, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Syafiq Riza, Ustadz siapa lagi, semua ustadz-ustadz yang terkenal sekarang di media sosial, mereka semuanya mampu dalam bahasa Arab. Ustadz Hanan Ataki semuanya mampu dalam bahasa Arab, dan ditekankan lagi dalam hadis Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menjelaskan bahwa hadisnya berbunyi seperti ini. Man tabahhara fin nahwi tada fi kullil ilm, fi kullil ulum ya. Man tabahhara fin nahwi tada fi kullil ulum, artinya barang siapa yang menguasai ilmu nahwu. Nah, ilmu nahwu itu adalah satu bagian daripada bahasa Arab, satu bagian daripada kaidah bahasa Arab. Siapa yang menguasai itu, maka dia akan dimudahkan, akan diberikan jalan untuk memahami seluruh ilmu. Luar biasa, dari satu kaidah, dari satu mata pelajaran, tapi bisa dimudahkan daripada seluruh ilmu. Begitu teman-teman. Jadi nggak ada alasan lagi ketika masih ada umur, ketika masih ada kesempatan untuk kita memahami Al-Quran, dan kita harus juga belajar sedikit demi sedikit dari bahasa Arab. Nah, untuk mempermudah kita memahami bahasa Al-Quran, ini kan susah ya, bahasa Arab tuh banyak ya, 30 juz itu luar biasa. Tapi insya Allah Bebeki belajar bahasa Al-Quran, kita akan membahas ya, mengupas sedikit bahwa sebenarnya nggak mudah kok, sebenarnya nggak susah kok. Sebenarnya seluruhnya Al-Quran dari surat Al-Fatihah, dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, sampai di yang terakhir surat An-Nas, bagi menjadi slide selanjutnya Kak Aisyah. Oke. Al-Quran itu 30 juz, terdiri dari 77.439 kata, teman-teman. Memang berbeda pendapat, ada yang mengatakan 77.439 kata, ada yang mengatakan bahwa 77.845 kata, memang banyak pendapat. Banyak mazhab, bahkan sampai ayat Al-Quran pun berbeda ya. Tadi surat Al-Insyiqaq ada yang mengatakan 25 ayat, ada yang mengatakan 23 ayat, karena memang Al-Quran sendiri memiliki pendapat ya, beda kepala, beda orang, beda pendapat, beda pemikiran gitu. Jadi tapi di sini saya mengambil yang paling arjah, yaitu 77.439 kata dari seluruh daripada Al-Quran. Terbagi menjadi 3 bagian. Nah, kata-kata yang ada dalam Al-Quran, setiap ayatnya, setiap lembarnya, setiap juznya itu terdiri ternyata hanya dari 3 kata. Kata yang pertama yaitu adalah kata serapan. Gimana sih kata serapan itu? Ada yang tahu? Kata serapan itu adalah kata yang bisa langsung kita serap ke dalam bahasa Indonesia. Jadi banyak kata-kata yang ada di dalam Al-Quran itu yang tidak perlu lagi kita ketahui maknanya, kita sudah langsung bisa serap ke dalam bahasa Indonesia. Misalnya dalam bahasa Arab di situ ada contohnya sholatun. Sholatun dalam bahasa Arab sama artinya ketika kita dalam bahasa Indonesia, yaitu juga sholatun.
Sholat artinya sholat. Kemudian zakatun artinya juga zakat. Kemudian ad-dunya artinya dunia. Al-akhirah artinya juga akhirat. Kursiyun artinya kursi. Jadi banyak kata-kata yang ada di dalam Al-Quran itu yang diserap ke dalam bahasa Indonesia yang tidak perlu kita ketahui lagi, sudah jelas ya. Tidak ada perbedaan antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia ketika dimasukkan ke dalam kata serapan. Contohnya tadi ya, sholatun, zakatun, ad-dunya, al-akhirah. Itu yang pertama. Yang pertama kata serapan. Yang kedua ada juga kata penghubung. Terdiri dari 80 kata sampai 100 kata ya. Jadi dalam Al-Quran itu ada kata-kata penghubung. Kata-kata penghubung itu sebenarnya ada 80 sampai 100 kata. Sebenarnya kalau misalnya mau belajar bahasa Al-Quran itu ada program ya. Programnya itu selama 2 minggu dan kita mempelajari kata sambung yang ada dalam Al-Quran. Tapi karena ini kesempatannya hanya 2 jam, jadi tidak mungkin saya jelaskan semuanya. Cuma hanya memberikan sedikit pembukaan. Apa sih bahasa Al-Quran itu? Nah, permisal atau contohnya dari kata penghubung itu man, ila, fi, inna. Man artinya siapa, min artinya dari, ila ke atau kepada, fi artinya di atau di dalam, kemudian inna artinya sesungguhnya, anna artinya bahwasannya. Nah, kata-kata tersebut adalah bahasa Arab yang hanya ketika dikumpulkan dari satu Al-Quran itu, dari juz pertama sampai juz 30 itu ternyata hanya ada 80 kata sampai 100 kata. Jadi sangat mudah dihafal. Sangat mudah dihafal dan ternyata Al-Quran itu adalah 80%-nya adalah pengulangan. Makanya kata Allah, laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kami telah mudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Maka siapakah yang mampu untuk mempelajarinya? Siapakah yang mau untuk mempelajarinya, teman-teman? Jadi sebenarnya ketika kita mau menggali lagi bahasa Al-Quran itu sangat mudah. Dan menggali lagi menghafal Al-Quran itu sangat mudah. Karena kenapa? Karena semuanya adalah pengulangan. Pengulangan, dan ternyata ketika diteliti sekarang di zaman modern ini termasuk bahasa Al-Quran, saya pun merasa ternyata Al-Quran itu mudah, luar biasa, Masya Allah. Itu ya yang pertama tadi kata serapan, yang langsung kata-kata yang langsung kita bisa serap ke dalam bahasa Indonesia, contohnya sholatun, zakatun, ad-dunya wal akhirah. Kemudian yang ketiga itu adalah kata hubung, kata-kata penghubung dalam Al-Quran, contohnya min, ila, fi, inna, dan sebagainya. Kemudian ada yang ketiga, yaitu kata asli dari bahasa Arab. Nah, ini teman-teman yang perlu kita pelajari terus-menerus. Bahkan sampai sekarang pun saya masih sangat belajar setiap kali membaca Al-Quran. Nah, karena memang dalam Al-Quran itu sangat nggak banyak. Cuma hanya kalau ketika kemarin saya membaca kata asli yang memang asli dari bahasa Arab itu cuma 33,5%, teman-teman. Jadi jumlah kata serapan dan kata penghubung yang ada di dalam Al-Quran itu jumlahnya 66,5%. Sisanya kata asli dari bahasa Arab itu cuma 33,5%, teman-teman. Saya ulangi ya. Saya ulangi lagi. Jadi kosakata bahasa Arab yang berasal dari bahasa serapan dan kata-kata penghubung yang ada dalam Al-Quran itu berjumlah 66,5%. Sedangkan kata-kata asli dari bahasa Arab yang ada di dalam Al-Quran itu hanya 33,5%. Kata asli yang mungkin agak jarang kita dengar, kata-kata yang sulit misalnya alhamdulillah. Nah, alhamdulillah itu nggak ada dalam bahasa Indonesia. Artinya segala puji bagi Allah, segala puji. Nah, puji dengan alhamdulillah kan sangat jauh ya, sangat jauh. Karena memang ketika dikembalikan pada asal katanya, dia memang asli daripada bahasa Arab. Kemudian Rabbun. Nah, Rabb sudah familiar ya. Rabb itu artinya Tuhan. Nah, Tuhan dengan Rabb kan jauh ya artinya. Tapi memang itu ternyata asli dari bahasa Arab. Kemudian Yaum. Nah, Yaum juga familiar. Yaum artinya hari. Yaum, yaumun, yaumul qiyamah, hari kiamat. Nah, jadi memang asli dari bahasa Arab. Kemudian ad-din, ad-din artinya agama. Agama itu juga dari bahasa Arab.
artinya agama. Jadi nggak ada ad-din itu dalam bahasa Indonesia, ad-din nggak ada. Jadi adanya agama ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah, kosakata yang seperti ini teman-teman yang harus kita pelajari terus-menerus karena dalam Al-Qur'an memang 33,5%-nya adalah kata asli daripada bahasa Arab. Bahkan sampai sekarang pun saya masih belajar dan terus belajar. Mohon doanya teman-teman. Mohon doanya dari antum-antum semua yang sekarang di Indonesia yang pas waktunya lagi habis asar, yaitu waktu yang paling mustajab di hari Jumat. Kami Latifah minta doanya dari kalian semuanya, semoga dimudahkan dalam memahami bahasa Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, kemudian mampu mendakwahkannya kepada umat di Indonesia insyaallah ketika kembali besok. Begitu teman-teman. Jadi sebenarnya ketika kita ingin belajar Al-Qur'an, maka tidak ada kata sulit, tidak ada kata tidak bisa, karena Al-Qur'an itu sudah dijamin oleh Allah di surat Al-Qamar ya. 4 kali Allah ulang, laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kami sudah mudahkan Al-Qur'an, sangat mudahkan Al-Qur'an. Kalau misalnya kita teliti lagi, laqad, lam itu adalah harful qasam. Itu artinya huruf-huruf sumpah. Laqad, qad itu juga harful qasam, penekanan. Sebenarnya sungguh kami sudah memudahkan, benar-benar sangat mudah. Yassarna itu tadi ya berbeda dengan sahal. Sahlun itu artinya mudah tapi hanya untuk segolongan orang. Tapi kalau yassaro itu mudah untuk seluruh kalangan. Orang tua mudah, orang muda mudah, orang anak kecil mudah. Kemudian laki-laki, perempuan semuanya dimudahkan ketika dia memiliki keinginan untuk belajar dan menghafalkan Al-Qur'an ataupun mendekatkan diri kepada Al-Qur'an. Laqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Nah, zikri di sini bisa diartikan dengan pengulangan ataupun mengambil pelajaran ataupun menjadi peringatan, itu bisa ya, artinya adzikr. Laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Apakah ada, ini kalimat pertanyaan dan tamparan dari Allah kepada kita semua teman-teman, bahwasanya Allah menanyakan fahal mim muddakir, apakah ada orang yang mau belajar Al-Qur'an. Begitu teman-teman. Jadi sebenarnya Allah sudah menyindir kita, tapi apakah kita sudah sadar dengan sindiran Allah tersebut teman-teman? Jadi mari kita kembali dengan apa yang sebenarnya kita jalani sebagai umat muslim, yaitu mendalami ataupun mendekatkan diri dengan kalam-kalam Allah tersebut. Alhamdulillah, mungkin itu sedikit perkenalan ya teman-teman ya. Perkenalan apa sih sebenarnya bahasa Al-Qur'an tersebut, bagaimana cara kita memahami Al-Qur'an. Nah, tadi ada 3 bagian yang memudahkan kita untuk lebih mendekatkan diri dan memahami Al-Qur'an. Nah, mungkin sudah panjang kali lebar ya menjelaskan daripada Al-Qur'an. Mungkin teman-teman di sini yang mau menyiapkan pertanyaan, boleh teman-teman. Dipersilahkan jika ada yang mau ingin menanyakan sesuatu. Kak moderator, boleh silakan. Baik Ustazah, baik jazakillah khair kepada Ustazah atas pemaparan materinya yang Masya Allah sangat luar biasa sekali. Baik mungkin kepada kakak abang ya bunda, ada yang ingin ditanyakan, yang ingin bertanya dipersilahkan untuk mengetik pertanyaannya di kolom chat atau bisa juga langsung mengaktifkan mic atau audionya. Ya. Maaf sebelumnya, waktunya tinggal berapa menit lagi ya Kak ya, moderator? Masih ada waktu? Insya Allah masih ada Ustazah. Masya Allah, ya. Dipersilakan pada teman-teman yang ingin bertanya atau sudah jelas semuanya? Boleh. Oke. Sudah, tidak ada yang ingin ditanyakan?
Oke, mungkin saya tutup kalau memang tidak ada pertanyaan. Oke, saya tutup saja. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh langsung nanti insya Allah saya jawab. Ataupun kita masuk ke acara selanjutnya. Setelah ini acaranya moderator apa ya? Ya Ustazah. Pembacaan doa. Doa. Iya Ustaz Riyadhah surah Yasin Ustazah. Membaca surah Yasin ya? Iya Ustazah. Oke. Ini dari teman-teman nggak ada yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada, kita langsung masuk ke Riyadhah surat Yasin ya. Surah Yasin dibaca dari awal sampai akhir. Ini semuanya. Iya boleh Ustazah. Oke, Masya Allah, sangat. Oke, teman-teman, karena tidak ada pertanyaan, ya Masya Allah ya. Luar biasa, semoga tadi yang disampaikan bisa bermanfaat dan bisa dipahami secara bersama-sama, insya Allah. Nah, sekarang sebelum kita tutup acaranya, kita baca surah Yasin, Riyadhah surah Yasin. Boleh teman-teman dibuka surah Yasin di juz ke-22, halaman ke-440. Kita baca bersama-sama. Mikrofonnya boleh dibuka karena kita ingin membaca bersama-sama. Sudah siap semuanya? Insya Allah. Alhamdulillah. Karena sudah siap, yuk kita mulai dari ta'awuz sampai terakhir membaca surat Yasin. Wahid, isnani, salasah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين
واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه
النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون
ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim, wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa ala nahmush. Baik, jazakillah khair kepada Ustazah Latifah Ainul Qalbi yang telah memimpin Riyadhus Surah Yasin kita. Baik, sebelum kita memasuki acara selanjutnya, boleh ya kakak abang, ayah bunda sekalian, kita ambil dokumentasinya terlebih dahulu. Baik, dipersilakan kepada ayah bunda, kakak abang sekalian untuk bisa mengaktifkan kameranya karena kita akan mengambil foto bersama. Sebentar Kak Moderator, tadi ada yang mengingatkan untuk berdoa bersama. Iya, iya Ustazah. Setelah dokumentasi atau setelah baca Al-Quran? Setelah dokumentasi Ustazah. Oh, maaf, siap. Iya, afwan Ustazah. Nah. Oke. Baik, saya hitung 1, 2, 3. Baik, jazakallah khair kepada Ustazah dan kakak abang ibu bunda sekalian yang telah mengaktifkan kameranya.
Oke. Oke. Oh maaf Ustazah, mic saya lupa di openkan Ustazah. Baik, jazakillah khair kepada kakak abang, ayah bunda semuanya yang telah mengaktifkan kameranya. Baik sebelum baik acara selanjutnya yakni pembacaan doa, dipersilakan juga kepada kakak abang ayah bunda sekalian untuk menuliskan doa-doa terbaiknya di kolom chat dan nantinya akan dibacakan. Mohon kesediaannya kembali kepada Ustazah untuk memimpin doa kita pada sore hari ini. Kepada Ustazah, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, untuk semuanya teman-teman, silahkan hadirkan hati kita, tundukkan pikiran kita, tundukkan jiwa kita untuk sore hari ini di waktu yang mustajab. Walaupun tempat dan suasana waktu kita berbeda, tapi insya Allah di waktu mustajab di hari Jumat 25 Sya'ban itu diijabah oleh Allah semuanya. Insya Allah semuanya boleh menuliskan doa-doanya agar nanti saya bisa membacakannya di kolom chat. Boleh teman-teman semuanya dituliskan doa-doanya. Oke, doakan untuk Cucunda Anissa binti Rio Aulia. Semoga diangkat penyakitnya. Oke, saya mulai dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga Anissa binti Rio Aulia semoga diangkat penyakitnya dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibatis sa'ilin. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallahi rabbil arsyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Inna nas'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ismin. La tada' lana zanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan hiya laka ridan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al Qur'anal azim ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وغمومنا وهمومنا وسائقنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم يسر لنا ولا تعسر. Mohon doanya untuk almarhumah ibu saya Raja Jumini binti Raja Muhammad Saud. Semoga diterima amal ibadahnya, ditempatkan di sisi yang terbaik, ditempatkan di alam kuburnya, di tempat yang terang benderang, dan diberikan ketenangan yang luar biasa insya Allah. Oke. Semuanya boleh menuliskan doanya ya teman-teman ya. Doa terutama untuk Al-Quran, ataupun keluarga, ataupun untuk masa depan, boleh teman-teman semuanya. Kita berdoa bersama di sini. Oke. Sudah. Kita tutup. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon doanya untuk komunitas PKCK.
semoga tetap istiqomah dalam menciarkan Al-Quran. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan semakin dekat sehingga nanti ketika bertemu dengan Allah kita mendapatkan gelar, yaitu gelar orang yang ahli Al-Quran, sebaik-baiknya orang, sebaik-baiknya hamba yang mendekatkan diri kepada Allah karena Al-Quran. Insyaallah, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Nanti boleh tersampaikan ketika di dalam Zoom, boleh nanti ambil sejadah setelah ini 1 jam, ada waktu 1 jam sebelum maghrib itu adalah waktu yang paling mustajab menurut para pendapat ulama, bahwa 1 jam sebelum maghrib di hari Jumat adalah waktu yang mustajab. Jadi mari kita siapkan diri kita untuk menempatkan atau untuk menengadahkan, melangitkan doa-doa kita, mendawamkan di atas sejadah kita bahwa doa-doa kita akan terijabah, meyakinkan diri kita setelah ini sebelum maghrib itu adalah waktu. Jadi sangat rugi kalau misalnya kita tidak memanfaatkan waktu sebelum maghrib ini, teman-teman ya. Semuanya mungkin saya mohon maaf atau ada kesalahan selama yang saya bicarakan dalam 1 jam belakang. Saya mohon maaf. Kemudian kepada Allah saya mohon ampun, saya mohon didoakan ibu-ibu semuanya. Walaupun kita hanya bertemu di dalam virtual, saya mohon didoakan abang, kakak, ibu, ayah, bunda. Semoga saya dimudahkan di sini dalam menuntut ilmu. Semoga ilmu yang saya dapatkan di sini berkah. Semoga saya bisa pulang kembali ke Indonesia dengan keadaan orang yang mencintai ilmu dan orang-orang yang mencintai Al-Quran, insyaallah. Dan kita bersama berjuang untuk menegakkan peradaban Islam di Indonesia, insyaallah. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustazah. Baik, jazakillah khair. Kami ucapkan kepada Ustazah Latifah Ainul Qalbi yang telah memberikan materi kita pada sore hari ini dan telah memimpin riyadhah serta tahsin kita pada sore hari ini. Baik, dan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula kegiatan barbecue kita pada sore hari ini. Sekali lagi saya ucapkan jazakumullah khair kepada kakak abang, ayah bunda yang telah berkesempatan hadir pada kajian kita pada sore hari ini. Saya selaku moderator memohon maaf atas kesalahan dan kekurangan saya dalam penyampaian, tentunya dalam tutur kata saya selama memandu kegiatan kita pada sore hari ini. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya memohon ampun. Mari kita akhiri dan tutup bersama kegiatan kita dengan bacaan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Jazakallah khair.